Gairah hidup surgawi adalah gairah atau semangat untuk melakukan keinginan Bapa dalam segala hal. Itulah sebabnya gairah ini juga disebut sebagai gairah Allah Bapa. Yaitu bagaimana kita melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Inilah prinsip hidup Yesus yang Yesus sendiri kemukakan dalam Yohanes pasal 4 ayat 34. Prinsip hidup yang dikenakan oleh Yesus sepanjang hidupnya di muka bumi ini. Dan sampai kekekalan. Yesus adalah satu-satunya model manusia yang Allah kehendaki sejak semula. Allah kehendaki sejak semula ketika menciptakan manusia, saudara. Sejak semula ketika Allah menciptakan manusia. Keselamatan adalah usaha untuk mengembalikan manusia kepada model hidup itu. Model hidup yang selalu melakukan kehendak Bapa dalam segala hal. Ini adalah proyeksi keselamatan yang harus kita pahami dan kita alami. Jadi orang-orang yang benar-benar memberi diri diselamatkan atau memiliki keselamatan, pasti mengenakan gaya hidup, cara hidup Yesus. Sejak di bumi dan sampai nanti di kekekalan. Orang yang sejak hidup di bumi tidak memiliki gaya dan cara hidup seperti ini, yang berarti juga tidak mengalami keselamatan atau tidak memiliki keselamatan, itu tidak pernah menjadi anggota keluarga kerajaan Allah di kekekalan. Sebab anggota keluarga kerajaan Allah itu orang-orang yang pasti melakukan kehendak Bapa, seperti gaya atau cara hidupnya Tuhan Yesus. Kalau saudara tidak yakin, saudara sudah melakukan kehendak Bapa atau belum, saudara tidak berharap menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Dan mestinya juga tidak pantas mengaku diri sebagai anak Allah. Jadi tidak mudah orang mengaku anak Allah itu, tidak mudah. Like father, like son. Seperti bapak, begitulah anaknya. Ya, Tuhan Yesus berkata, kamu harus sempurna seperti Bapak di surga. Itu artinya keadaanmu harus berkualitas seperti Bapak. Orang percaya yang mengaku mengikut Yesus harus hidup dalam gairah ini. Gairah hidup melakukan kehendak Bapa. Jadi aku hidup ini hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Itulah kehidupanku. Aku tidak hidup kalau tidak melakukan kehendak Bapa. Ya. Dan memang kita ini mestinya kan mati, saudara. Masuk neraka. Tetapi Tuhan menebus kita. Nah, kalau kita sudah ditebus menjadi milik Tuhan, kalau bukan hidup untuk Dia yang sudah menebus kita, lalu mau hidup untuk siapa? Jadi kita memang harus memiliki gairah ini. Kita harus memaksa diri kita. Dan ini menjadi terobosan, saudaraku, terobosan. Jika tidak hidup dalam gairah ini, berarti tidak mengikut Yesus.
belum bisa dikatakan percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus itu berarti juga mempercayai bahwa cara dan gaya hidup Yesus adalah satu-satunya cara dan gaya hidup yang Allah kehendaki dan harus kita lakukan. Jadi kalau tidak mengenakan cara atau gaya hidup Yesus, berarti tidak percaya kepadanya. Kalau hanya mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu belum berarti sudah percaya kepadanya. Percaya itu kan dalam bahasa aslinya pisteuo, yang artinya menyerahkan diri kepada objek yang dipercaya. Kalau seseorang percaya Yesus, maka ia menyerahkan diri untuk hidup seperti dia hidup. Jadi saudara-saudara yang sekarang hidupnya tidak makin serupa dengan Yesus, saudara itu belum percaya Yesus. Apalagi kalau saudara tidak melakukan kehendak Bapa. Saudara tunggu mendengar ucapan Tuhan dengan wibawanya sebagai raja. Aku tidak kenal kamu. Nah sekarang ini sering mata pengertian, mata hati banyak orang menjadi buta karena memandang Yesus itu baik, gembala yang baik, sungguh amat baik. Tapi Allah yang suci itu mengendaki kita suci seperti Dia. Mutlak harus memiliki model hidup seperti Yesus karena itu keselamatan. Surga bisa rusak kalau dimasuki orang-orang yang tidak serupa dengan Yesus. Maksud saya Yerusalem baru, tempat bangsawan surgawi, a royal family, ya, anggota keluarga kerajaan Allah. Jadi jangan gampang berkata kita ini anak Allah. Hari Jumat kemarin saya sudah menyinggung begitu mudahnya orang menaruh kalimat pulang dengan damai ke rumah Bapak. Loh, Bapaknya sopo? Bapaknya itu siapa? Kok you pulang dengan damai? Loh, waktu kamu hidup, kamu tidak mengabdi kepada Bapak kok. Enak loh. Kasihan bohong-bohongan begitu. Bapaknya itu siapa? Belum lagi ada kalimat, aku sudah mengakhiri pertandingan. Waduh. Mengakhiri pertandingan dengan baik, memelihara iman, telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Jangan gitu dong. Loh, waktu hidup tidak pernah bertanding, tidak pernah memelihara iman. Loh, kok bisa loh memiliki mahkota kebenaran. Iman yang dikehendaki Allah itu iman yang sempurna seperti Yesus. Ibrani 12 ayat 2. Dan itu pertandingan yang diwajibkan. Ketaatan sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Jadi jangan gampang taruh kalimat pulang ke rumah Bapa dengan damai atau telah berpulang dengan damai ke rumah Bapa. Belum tentu dia damai, mungkin ketakutan. Bapaknya bukan Allah Bapa loh, dia mencintai dunia. Jangan mengatakan telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Dia tidak pernah bertanding. Loh, kok diakui akan buat mahkota? Mahkota siapa? Layak enggak orang model begitu dapat mahkota kebenaran? Jangan sembarangan, jangan tipu-tipu, bohong-bohongan. Fantasi, yuk kita bertobat. Maka sebelum meninggal dunia, ayo kita bertobat, berubah. Supaya saudara pantas waktu meninggal labeli kalimat telah pulang dengan damai ke rumah Bapa. Ya? Coba saudara tanya diri sendiri deh. Kalau saudara meninggal itu layak enggak menerima kalimat pulang dengan damai? Layak enggak? Mau tahu? Bagaimana mengukur Anda layak atau tidak? Sederhana. Kalau Anda takut mati, Anda tidak layak menerima kalimat itu. Anda tidak damai, Anda takut mati. Kecuali Anda merindukan kedatangan Tuhan. Menjadikan kematian itu momentum yang indah karena transisi menuju kekekalan yang damai. Ya,
Saudara, saya sampaikan demi nama Tuhan Yesus untuk keselamatan hidup saudara. Ya, sadar ya. Jangan tidak berubah. Jangan tidak peduli dan berkata, nantilah gampang itu. Carilah dahulu kerajaan Allah. Perkarakan kerajaan Allah yang tadi pagi saya jelaskan. Usahakan dirimu untuk menjadi anggota keluarga kerajaan surga yang baik. Banyak orang Kristen yang mengaku percaya kepada Yesus tetapi tidak mengenakan gaya dan cara hidup Yesus. Ini berarti mereka tidak menyerahkan diri untuk hidup seperti Yesus. Jadi kalau Yesus berkata ikutlah aku, itu tidak cukup hanya menjadi orang Kristen atau beragama Kristen. Tidak cukup menjadi aktivis gereja, bahkan tidak cukup menjadi pendeta. Ikut Yesus berarti ikut cara atau gaya hidupnya. Ini wis. Yuk kita bersama berubah saudaraku ya. Termasuk saya harus bertobat. Harus bertobat dan berubah. Ya, harus. Dengan demikian, dengan demikian orang percaya yang benar itu pasti menghadirkan cara dan gaya hidup Yesus yang pernah Yesus kenakan 2000 tahun yang lalu. Bagaimana kehidupan Yesus 2000 tahun yang lalu diperagakan oleh manusia hari ini? Jadi kalau selama ini orang berkata, apa istimewanya sih gereja? Apa sih istimewanya orang Kristen? Podo wae, sama saja. Sama saja. Nah, sekarang saudara menjadi saksi Kristus. Bagaimana kehidupan saudara benar-benar berbeda dengan dunia. Ya. Baru saudara bisa menjadi saksi Kristus. Utusan Kristus. Seorang Kristen yang menjadi utusan Kristus itu bukan buah hasil studi di sekolah tinggi teologi atau disahkan sinode menjadi pendeta atau menjadi pejabatnya. Tetapi kehidupan yang mengenakan gaya dan cara hidup Yesus. Itu baru jadi utusan. Karena saya dari di lingkungan sekolah tinggi teologi sudah berpuluh tahun, setiap kali ada wisuda, ya biasanya menyanyi, ini aku, utuslah aku. Saya khawatir Tuhan bicara kepada utusan atau lulusan-lulusan itu maksud saya ya. Mereka berkata, ini aku, utuslah aku. Tuhan berkata, aku tidak bisa mengutus kamu. Karena kamu tidak menampilkan gaya hidup dan cara hidupku. Kamu hanya menampilkan ya mahasiswa lulusan STT yang bisa berteologi, khotbah, dengan kecakapan teknik-teknik pelayanan. Kamu tidak bisa menjadi utusan. Kasihan saudaraku. Kasihan jemaat. Akhirnya banyak lulusan STT itu tidak mewakili Yesus, tapi mewakili teologi. Teologi dari mana? Teologi dari mana STT-nya berafiliasi. Kasihan, saudara. Ayo kita berubah, yuk. Ayo kita bertobat. Saudara jemaat, para pendeta, dosen sekolah tinggi teologi, mahasiswa-mahasiswanya, yuk kita bertobat, kita berubah, saudaraku. Mengenakan gaya hidup atau cara hidup Yesus. Kalau kita tidak mengenakan cara gaya hidup Tuhan Yesus, kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Alkitab jelas kok mengatakan,
Pada hari itu aku akan berkata, aku tidak kenal kamu. Kamu yang tidak melakukan kehendak Bapa. Itu menakutkan, saudaraku. Aduh, itu menakutkan, saudaraku. Mengerikan, saudaraku. Saya pun juga benar-benar takut dan gentar kalau sampai tidak berubah. Makanya waktu saya sakit selama 15 hari di kesendirian, di ruang isolasi, di rumah sakit, saya tidak minta pulang. Biasanya orang sakit rindu pulang, ingin pulang. Saya tidak minta pulang. Karena jamahan Tuhan selama hari-hari itu, saya merasa bahwa saya tidak pulang, saya tidak boleh pulang sebelum paru-paru rohani saya sembuh. Benar ini. Benar. Keluarga saya dan sebagian sahabat-sahabat dekat saya tahu. Saya mau pulang kalau sudah dilahirkan baru di rumah sakit. Saya merasa bahwa saya belum menjadi hamba Tuhan yang benar. Nah, orang di sekitar saya ada yang berkata, wah kalau Pak Eras berkata begitu, siapa kita, apalagi kita. Oh beda, tuntutan untuk you dan untuk saya itu beda. Takut saudara, takut tuntutan yang Tuhan berikan kepada seorang pembicara seperti saya ini beda, saudara. Udah kapok kita. Jangan bikin salah sekecil apapun. Yuk kita tulus sebening kristal, bersih seperti Bapa. Dan ini tanggung jawab orang percaya atau umat pilihan yang mendengar Injil. Tanggung jawab itu adalah mengerti apa yang Yesus ajarkan dan lakukan. Dan meneladaninya. Dan melakukannya. Sampai kita sendiri bisa menjadi model, prototipe, potret Yesus yang hidup di zaman sekarang. Maka jelas sekali Yesus berkata, jadikan semua bangsa muridku. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Inilah tanggung jawab yang harus dipenuhi setiap orang yang mengaku percaya Yesus. Banyak orang Kristen tidak mau mengerti tanggung jawab ini. Mereka berpikir bahwa anugerah itu all in. Anugerah keselamatan itu all in, artinya dengan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dengan sendirinya membuat mereka layak menjadi anak Allah dan mereka akan dibawa ke surga. Sehingga mereka tidak melakukan perjuangan. Tidak berjuang untuk mengalami perubahan sampai bisa melakukan kehendak Allah dalam segala hal. Sebagai akibatnya apa? Mereka tidak pernah menjadi manusia sesuai dengan rancangan awal Allah menciptakan manusia. Tidak bisa serupa dengan Yesus yang adalah model dari anggota keluarga kerajaan surga. Ya karena tidak melakukan perjuangan yang memadai, ya mereka tidak mengalami anugerah keselamatan secara utuh. Sebab anugerah keselamatan itu kan menggiring manusia untuk menjadi manusia sesuai rancangan Allah semula. Nah ironisnya banyak orang Kristen merasa layak masuk surga dengan keadaan belum melakukan kehendak Bapa. Loh, belum melakukan kehendak Bapa kok bisa merasa layak masuk surga. Hati-hati ya dengan pernyataan begini. Bahwa kita tidak pernah layak di hadapan Allah kalau tidak dilayakkan oleh Allah. Kalimat ini tidak salah, benar. Kita tidak pernah layak di hadapan Allah tanpa dilayakkan oleh Allah, itu benar. Tapi kalimat ini ya tidak salah ya. Kalau dipahami salah bisa menjadi salah. Kita dibenarkan karena darah Yesus, bukan karena perbuatan kita sendiri. Di sini kita dilayakkan menghampiri Allah. Karena darah Yesus, kita memiliki keberanian untuk datang dilayakkan. Itu benar.
Kita tidak akan layak di hadapan Allah tanpa dilayakkan. Tetapi keadaan kita yang dibenarkan atau dianggap layak itu harus benar-benar layak. Dari tidak layak, dianggap layak, harus berubah menjadi benar-benar layak. Nah ini yang tidak dilanjutkan. Maka kita harus mengalami proses perubahan, pendewasaan, atau pemuritan. Seseorang tidak akan layak di hadapan Allah tanpa dilayakkan. Itu kalimat benar. Tapi jangan kemudian orang jadi pasif. Pokoknya dilayakkan saja. Itu sesat, saudara. Benar-benar merusak bangunan hidup kekristenan. Kalau orang tidak bersedia berubah, tidak bersedia menjadi orang yang melakukan kehendak Bapa, berarti tidak percaya. Percaya itu bertindak, bukan hanya dinalar yakin, lalu yakin dilayakkan. Betapa bodohnya. Akhirnya mereka akan tertolak. Coba ingat ya, tanah liat itu, tanah liat ya, berharga di mata Allah. Allah bisa bentuk seperti penjunan ya, membentuk bejana. Tetapi kalau tidak mau diubah, tetap berkeadaan menjadi tanah liat, dibuang. Kita tidak akan layak, kita tidak layak di hadapan Allah tanpa dilayakkan. Itu kalimat benar. Tapi kalau dipahami salah jadi sesat, coba saudaraku. Sama dengan kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Itu kalimat benar. Tapi kalau dipahami salah jadi sesat. Jadi merasa tidak perlu berbuat baik, tidak ada perjuangan. Semuanya kan anugerah, all in. Hati-hati, yuk. Berabad-abad banyak orang Kristen sudah terpapar pandangan salah itu, dan kita lihat bagaimana orang-orang Kristen Eropa menjadi seperti tidak pernah menjadi orang Kristen, nenek moyang mereka. Nenek moyang mereka seakan-akan tidak pernah jadi Kristen karena keturunan atau masyarakat mereka jadi begitu nihilistis. Tidak percaya Allah itu ada atau tidak perlu ada. Rusak. Anugerah keselamatan seakan-akan all in, mengerjakan dengan sendirinya semuanya. Nah, ini merupakan penyesatan yang sudah berlangsung berabad-abad dalam hidup gereja, diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, banyak orang Kristen sebagai orang Kristen sejak lahir, seperti saya ini, merasa sudah menjadi umat pilihan yang sah, merasa sudah menjadi anak-anak Allah dan berhak masuk kerajaan surga. Ini namanya anugerah pasif. Mestinya yang benar adalah anugerah aktif, di mana orang percaya merespon dengan aktif. Merespon anugerah dengan aktif, memberi diri untuk mengalami proses perubahan, untuk semakin seperti Yesus. Untuk makin seperti Yesus. Hidup hanya untuk melakukan kehendak Bapa, saudaraku. Ya, ayo kita sadar yuk. Ini tanggung jawab ya, harus dipenuhi. Jangan berpikir anugerah keselamatan all in. Dan liturginya hanya berisi ucapan terima kasih, ucapan syukur karena Tuhan sudah menyelamatkan. Sekarang sudah jadi anak-anak Allah, berhak menerima berkat pemeliharaan Tuhan. Dia padahal punya tanggung jawab. Ya, banyak orang Kristen atau banyak hidup orang Kristen yang mestinya diisi dengan perjuangan, mengenakan cara hidup dan gaya hidup Yesus. Itu diganti dengan mencari kekayaan dan kesenangan dunia. Nah, ini gairah dunia. Sejak kecil kita sudah diracuni atau terpapar gaya dan cara hidup itu. Sehingga banyak orang Kristen yang hidupnya digerakkan oleh gairah duniawi. Jangan saudara pikir mereka tidak aktif di gereja. Mereka bisa rajin ke gereja, bisa jadi aktivis gereja, bahkan bisa jadi pendeta. Tapi mereka sebenarnya anak-anak dunia, bukan anak-anak Allah. Karena kalau anak-anak Allah,
Kalau benar-benar anak-anak Allah itu cirinya adalah menjadi serupa dengan Yesus. Pancaran keagungan sebagai anak Allah itu nyata, nampak. Ya, kita tidak mau berdebat, kita tidak mau ribut. Pokoknya saya sampaikan kebenaran ini kepada saudara. Yang mau ikut silahkan, ayo. Yang tidak mau, ya silahkan, masing-masing orang memiliki kebebasan. Tentu kepada saudara pecinta kebenaran yang selama ini sudah bersama-sama dengan saya, ayo. Kalau saudara adalah jemaat GSKI Rehoboth Arta Gading, saudara adalah jemaat di sini dan saya gembala sidang saudara. Saudara yang bukan anggota GSKI Rehoboth, saudara yang pecinta suara kebenaran, saya mentor saudara. Atau sering juga dianggap sebagai bapak rohani atau gembala, bapak gembalaku, boleh. Tapi saya beritahu, gembalamu ini, mentormu ini saja bertobat. Gembalamu ini, mentormu ini saja bertobat. Saya itu digosok Tuhan dari muda sampai umur ini gosok terus. Tapi ada saat di mana amplasnya itu berhenti. Nggak bisa digosok lagi. Kenapa? Ya bandel. Wes raiso, nggak bisa. Dimasukkan COVID. 15 hari sendirian di ruangan. Baru bisa digempur, lalu berubah. Saya takut kalau saya digempur lagi, wah mati saya. Udah terakhir Tuhan, Engkau bentuk aku mau berubah, aku mau benar. Maka komitmen saya adalah, satu-satunya gairahku adalah melakukan kehendak Bapa. Engkau kehidupanku ya Allah. Udah. Ku akhiri hidupku hanya melakukan kehendak-Mu. Tidak ada yang boleh menarik dalam hidupku kecuali Engkau. Jadi sebelum sakit itu saya oleh orang-orang dekat yang mengasihi saya dibuatkan akuarium. Saya tuh senang akuarium. Tapi itu farewell saya, selamat jalan saya. Saya pulang, saya lihat akuarium, saya sudah tidak tertarik dan tidak boleh tertarik lagi. Tolong rawat baik-baik, tapi saya sudah berhenti menikmati apapun. Jadi saudara, yuk kita berubah ya. Jangan merasa puas sudah lebih rohani, suci, atau sudah jadi aktivis atau bahkan jadi pendeta ya. Yuk kita berubah ya. Mentor saudara ini, gembala sidang saudara, gak malu mengakui bahwa harus berubah. Mau bertobat. Rekomitmen, memberikan komitmen baru ya. Saudaraku, banyak orang Kristen yang sebenarnya hidupnya digerakkan oleh gairah duniawi. Mereka bukan anak-anak Allah, tapi anak-anak dunia. Jadi selama kita masih mengingini sesuatu dari dunia dan berharap sesuatu itu membahagiakan, kita dibelenggu. Kita terperangkap oleh gairah dunia. Dan banyak orang Kristen yang tidak berbeda dengan anak-anak dunia yang bukan umat pilihan. Mereka tidak menggumuli kerajaan surga karena merasa sudah menjadi anggota kerajaan surga. Padahal jelas firman Tuhan mengatakan kalau orang tidak melakukan kehendak Bapa itu ditolak. Anda sudah melakukan belum? Ya? Saudara dengar khotbah saya yang jam 11 tadi ya? Melakukan kehendak Bapa itu dalam segala hal itu artinya hal kecil sampai hal besar. Apapun kita lakukan harus tidak meleset. Harus tepat seperti yang Allah kehendaki. Dan itu tidak bisa dengan sendirinya kita jalani. Harus kita perjuangkan. Untuk dapat memiliki gairah surgawi tergantung kepada masing-masing individu.
Allah tidak menentukan seseorang memiliki gairah surgawi dan yang lain Allah tetapkan memiliki gairah duniawi. Kita masing-masing yang harus menentukan pilihan itu. Kalau Yesus berkata kumpulkan harta di surga, itu berarti kita yang mengambil keputusan untuk mengumpulkan harta di surga. Ya. Firman Tuhan tidak mengatakan bahwa Allah yang membuat seseorang bisa mengumpulkan harta tersebut. Tetapi orang itu sendiri yang memilih. Oleh sebab itu, selagi kita masih memiliki kesempatan untuk memilih, kita memilih gairah surgawi. Atau kita memilih untuk mengumpulkan harta di surga. Kita tidak boleh menunda memilih gairah surgawi. Sebab kalau saudara menunda dan pengaruh dunia terlanjur mencengkeram, mewarnai hidup saudara, maka saudara tidak akan pernah bisa memiliki gairah surgawi. Dan hidup Anda akan dikuasai oleh gairah duniawi sampai Anda mati. Makanya sementara saya khotbah ini juga pasti ada banyak di antara saudara yang sudah tidak bisa nyambung lagi. Tidak cun. Tidak bisa. Nggak nangkep. Mungkin juga bingung atau malah protes. Ini apaan sih? Gitu. Kok hidup cara begitu sih? Ini ngajarin apa? Ini yang diajarkan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus hadir berkhotbah, dia akan khotbah seperti ini, saudara. Kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Kita tidak boleh kompromi lagi. Suka tidak suka, itu ucapan yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau orang sudah bertahun-tahun hidup dalam gairah duniawi, bertahun-tahun hidup dalam gairah duniawi, ya tidak sanggup lagi hidup dalam gairah surgawi. Raiso, tidak bisa. Bahkan sekalipun ada di ujung maut, sudah tua mau mati, tetap tidak sanggup memikirkan perkara-perkara yang di atas atau memiliki gairah surgawi. Tidak sanggup. Saya katakan pada hari Jumat, ya, bicara mengenai mempersiapkan kematian yang bermartabat. Ya. Orang-orang yang suka protes itu, ini khotbah kok mati-mati melulu, lagu kok mati-mati melulu. Ini orang-orang yang pasti tidak mempersiapkan kematian. Dia tidak akrab dengan kematiannya. Dia tidak akan takut dengan Tuhan hari ini. Tapi waktu mati baru takut. Nah, jangan begitu. Yuk, jangan begitulah. Saudara, ayo kita bertobat. Kematian itu seperti fajar pagi kok. Dan kapan saja bisa menjumpai kita. Apa sih ruginya kita bicara kematian, mempersiapkan hidup untuk langit baru, bumi baru. Lah mobil kita belum tentu ditabrak atau menabrak saja kita asuransikan. Apalagi kematian yang pasti kita akan alami. Ya, ayolah saudaraku. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Tapi pecinta suara kebenaran, ayolah. Ya, kita harus hidup bersih benar. Ya, oke. Sebab itu selama kita masih bisa berbalik dan membangun gairah surgawi dalam hidup kita, kita berbalik. Ya. Waktu saya sakit 15 hari itu lama loh, sendirian. Tidak ada yang mendampingi. Biasanya kalau saya sakit, saya mendapat kamar yang bagus dan ada pendampingan. Kali ini tidak ada. Tapi saya tidak minta pulang. Saya merasa bahwa Tuhan sedang menggarap saya dan ada beberapa peristiwa di dalam kesendirian itu yang tidak bisa saya ceritakan semua. Tapi itu mengubah hidup saya. Saya tidak mau pulang ke rumah dalam keadaan paru-paru rohani saya belum sembuh. Dalam keadaan jiwa saya belum pulih. Maka saya berkata, Tuhan biar aku pulang setelah aku dilahirkan baru. Ya, new person, new life, new history. Jadi manusia baru, hidup baru, dan mengukir sejarah hidup. Itu. Dan lagu yang tadi saya nyanyikan itu lagu pertobatan. Lagu komitmen. Saya hampir tiap hari nyanyi lagu itu, saudara. Saya nyanyi, saya rekam, lalu saya bunyikan di iPad saya sambil saya angkat tangan, air mata saya berlinang-linang, saudara.
Jadi suara saya ini berdoa, lalu saya angkat tangan. Ini Bapak. Ya. Jadi saya saya setel gitu. Tiap hari saya ulangi. Saya takut kalau janji saya berubah. Saya takut. Saya berubah lagi gitu. Lalu punya hobi lagi, punya kesenangan. Waduh, bahaya ini. Saya mesti mati banget ya. Jadi selama kita masih bisa berbalik, ayo kita berbalik. Jangan sampai sudah terlanjur dicengkeram oleh gairah duniawi sampai kita tidak pernah memiliki gairah surgawi. Sebaliknya kalau seseorang sudah dicengkeram oleh gairah surgawi, maka gairah duniawi tidak bisa menguasai orang tersebut. Nah, kita mau seperti ini. Orang yang hidup dalam gairah surgawi, selama bertahun-tahun hatinya akan takut akan Allah. Artinya mengasihi Allah dan menghormati Allah. Di matanya keindahan dunia ini menjadi pudar. Karena gairah surgawi itu memotivasi seseorang untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Gairah surgawi akan menuntun seseorang merindukan langit baru dan bumi yang baru. Gairah surgawi inilah yang membuat seseorang tidak merasa betah di bumi ini. Hal ini akan membangun kesadaran yang sangat kuat bahwa dunia bukan rumah kita. Saudara, kesempatan ini tidak terulang. Keputusan untuk kekekalan, yaitu memilih gairah surgawi, meninggalkan kesenangan dunia dan semua dosa. Dosa kecil, dosa besar, bohong-bohongan, tidak tulus harus dibuang. Jangan banyak bicara, karena banyak bicara itu banyak salah. Belajar membisu. Jangan ucapkan kata-kata yang tidak perlu. Setiap kata yang kita ucapkan harus menyenangkan hati Allah. Setiap kalimat yang kita tulis di gadget kita harus menyenangkan hati Allah. Setiap keputusan, pilihan, tindakan kita harus menyenangkan hati Allah. Nah, kita ingat firman Tuhan, gunakan waktu yang ada sebab hari ini jahat. Nah, waktu yang ada, ini harus kita gunakan. Dunia jahat, pengaruhnya bisa merusak iman Kristen. Dan banyak orang Kristen yang hidupnya telah dirusak oleh dunia ini dan terhilang. Mereka tidak menyadari. Mereka merasa bahwa hidup mereka wajar-wajar saja sebagai manusia dan merasa berhak memiliki keselamatan karena percaya kepada Yesus. Hanya percaya di mulut, tidak dalam tindakan, tidak bisa. Kenyataannya pengaruh dunia hari ini adalah jahat. Yang di belakangnya dimotori, digerakkan oleh kuasa kegelapan yang sangat kuat mempengaruhi hampir semua manusia. Dan juga berusaha untuk menguasai umat pilihan juga agar tidak memiliki gairah surgawi. Seperti saya ini juga terus dengan cara-cara yang cerdas supaya saya tidak memiliki gairah surgawi. Tidak apa-apa jadi pendeta, sibuk aktif dalam pelayanan nggak apa-apa, tapi jangan punya gairah surgawi. Ya, miliki gairah seakan-akan gairah surgawi, tapi dalam itu gairah duniawi. Atau gairah surgawi tapi tidak bersih. Tuhan Yesus sudah mengingatkan bahwa hanya orang yang bertahan sampai akhir yang dapat diselamatkan. Dan firman Tuhan juga mengatakan hampir-hampir tidak ditemukan seorang yang memiliki iman. Artinya penurutan terhadap kehendak Allah. Jadi memang sangat sedikit orang yang memiliki iman yang benar. Iman yang benar, seperti yang dikatakan Ibrani 12 ayat 2, iman yang sempurna. Itu ketaatan kepada Bapa seperti Yesus. Hampir tidak ditemukan orang seperti ini.
Nah, kita harus ambisi bagaimana menjadi orang yang benar-benar berkenan kepada Allah dan mendapat pengakuan berkenan kepada Allah. Bagaimana kita bisa mencapai puncak kesempurnaan yang bisa kita capai. Puncak kesucian yang bisa kita capai. Dan kita minta pertolongan Bapa. Bagaimana bisa sesuci-sucinya hidup. Sesempurna-sempurnanya hidup. Ingat, bukan karena itu kita selamat. Kita selamat hanya oleh karena korban Yesus di kayu salib. Tetapi setelah Yesus menebus kita, Yesus berkata, menanglah kamu seperti aku menang. Allah tidak bisa mengubah kita kalau kita sendiri tidak mau berubah. Itulah sebabnya seruan bertobatlah kamu jelas menunjukkan bahwa perubahan itu harus kita lakukan dari diri kita dan Tuhan akan menolong. Allah melalui Roh Kudus akan menolong kita, mengoreksi kita guna mengalami perubahan terus-menerus untuk bisa mencapai kesempurnaan. Tetapi harus dimulai dari kesediaan diri kita, saudaraku.